Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Ramadona akan menjelaskan mengenai perubahan minat pribadi dan sosial pada masa dewasa dini. Yang pertama, mengenai minat pribadi pada masa dewasa dini. Yang pertama yaitu penampilan. Ketika orang tua dewasa, pria dan wanita telah belajar untuk menerima perubahan fisik dan telah tahu pula memanfaatkannya. Dia sudah tahu bahwa penampilan yang menarik adalah potensi kuat dalam pergaulan. Yang selanjutnya yaitu pakaian dan perhiasan. Orang mengetahui bahwa penampilan itu penting bagi keberhasilannya di semua bidang kehidupan, sehingga sering menghabiskan uang dan waktu untuk pakaian dan perhiasan dalam menyesuaikan pribadi maupun sosial. Selanjutnya, simbol kedewasaan. Orang dewasa muda biasanya menunjukkan kepada orang lain bahwa dia bukan remaja lagi, tetapi sudah sepenuhnya dewasa dalam hak keistimewaan serta tanggung jawab yang menyertainya. Selanjutnya, simbol status. Simbol status adalah tanda-tanda tertentu yang membedakan seseorang dengan orang lain. Bentuknya berupa mobil, rumah dalam lingkungan gengsi, anggota grup, dan harga barang mewah lainnya. Selanjutnya, uang. Mereka tertarik pada uang karena memenuhi kebutuhan saat ini daripada untuk hari ke depan. Ada anggapan jika ia memiliki atau mengerjakan hal-hal yang ada dari kelompoknya, kepemilikan itu akan mempercepat penerimaan dalam halaman itu serta memantapkan kedudukannya. Selanjutnya, agama. Bishop menanamkan periode usia perpuluhan sebagai periode kehidupan yang paling tidak religius. Mereka jarang ke tempat ibadah dan berdoa, tetapi jika sudah berkeluarga, minat dan keinginan muncul karena dia memiliki tanggung jawab untuk membimbing anaknya. Yang kedua, perubahan minat sosial pada masa dewasa dini. Dalam masa dewasa dini, orang sering merasa kesepian. Hafigur telah menjelaskan bahwa rasa kesepian pada masa dewasa dini terjadi karena periode itu merupakan periode yang telah terorganisir dalam kehidupan seseorang, yang menandai transisi dari lingkungan yang terbagi menurut umur ke lingkungan yang terbagi menurut status sosial. Dari sekian banyak pengertian minat, terdapat perubahan yang sulit yang sering ditemui. Hal tersebut adalah antara lain: yang pertama, perubahan dalam sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial pada masa dewasa ini yaitu mobilitas sosial, status ekonomi sosial, selamanya tinggal dalam kelompok masyarakat, kelas sosial, jenis kelamin, umur kematangan sosial, dan keanggotaan kelompok. Selanjutnya, perubahan dalam persahabatan. Keinginan untuk populer dan banyak teman memudar perlahan. Mereka selektif dalam memilih teman. Meski temannya tidak banyak, tapi hubungannya lebih akrab. Perubahan dalam kelompok sosial. Keakraban dengan teman masa remaja biasanya berlanjut ke masa dewasa. Pada usia pertengahan 30-an atau 40-an, teman semakin banyak, tetapi ini menimbulkan hubungan yang erat dalam hubungan sosial. Salah satu yang berhubungan dengan mobilitas sosial adalah sulitnya mendapat teman baru yang akrab jika keluarga harus pindah ke lingkungan yang baru. Selanjutnya, perubahan nilai popularitas. Popularitas kurang penting bagi orang yang mendekati usia media. Beberapa teman yang cocok daripada menilai yang kurang serasi atau akrab. Selanjutnya, perubahan dalam status kepemimpinan. Orang dewasa mulai status kepemimpinan dengan berbagai cara. Kualitas dewasa antara lain status sosial ekonomi yang tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan mayoritas dalam kelompok, konsep pribadi yang realistis, kemampuan dan kesediaan menerima wewenang, kemampuan dan kesediaan berkomunikasi dengan orang lain, serta kesediaan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai bahaya fisik yang dialami oleh masa perkembangan dewasa dini. Seperti yang kita tahu, bahaya fisik ini tidaklah jauh berbeda daripada masa kanak-kanak dan juga masa remaja. Bentuk-bentuk dari bahaya fisik yang mungkin dialami oleh beberapa orang yang sedang mengalami masa perkembangan dewasa dini. Yang pertama, cacat fisik. Yang kedua, adanya gangguan
bahaya fisik ini pun dapat mempersulit seseorang dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi tentang hambatan keagamaan yang terjadi pada masa dewasa dini, yaitu penyesuaian diri pada suatu agama baru sesuai pengganti agama keluarga di masa kanak-kanak. Yang kedua, tekanan dari sanak saudara, suami atau istri untuk memeluk agama mereka dalam perkawinan campuran. Hambatan atau bahaya ini dapat mengganggu keadaan dan emosional individu pada masa dewasa awal. Selanjutnya, untuk bahaya sosial. Untuk bahaya sosial ini sendiri terdapat 3 hambatan. Hambatan yang pertama yakni hambatan untuk bergabung dengan kelompok tertentu. Hambatan ini sendiri dapat berupa rasa kurang percaya diri yang ada pada seseorang. Yang kedua, rasa tidak puas dengan peran yang harus dimainkan dalam memenuhi harapan kelompok. Dan yang ketiga, mobilitas sosial yang mengharuskan seseorang untuk dapat menyesuaikan dirinya pada lingkungan yang baru. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian peran seks pada masa dewasa awal. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa awal ini benar-benar sulit. Jauh sebelum masa remaja berakhir, anak laki-laki dan perempuan telah menyadari pembagian peran seks yang direstui oleh masyarakat. Namun, belum tentu mereka itu mau menerima dengan sepenuhnya. Dan pada kenyataannya, konsep tradisional yang telah ada dan telah dimodifikasi atau bahkan diganti dengan konsep egalitaria atau persamaan derajat antara wanita dan pria. Bahaya peran seks pada masa dewasa awal dini ini, seorang wanita cenderung untuk merasa lelah dan terperangkap dengan apa yang sedang dihadapinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia harus mengurusi segalanya di rumah dan demikian rupa. Demikian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.